think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Di sesi ngabuburit kali ini kita akan ngebahas film yang lumayan mengerikan. Film ini berjudul Dumplings. Ya, kalian tahu lah pasti makanan dumplings atau pangsit, yang biasa kalian makan bareng mie ayam atau bakso dan lain-lain. Tapi pangsit di film ini agak berbeda, di mana pangsit ini terbuat dari bahan rahasia yang gak bakal kalian sangka. Kabarnya siapapun yang memakan pangsit ini akan merasakan khasiat yang luar biasa. Apakah itu? Mari kita langsung aja bahas ke alur ceritanya. Enjoy the video. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang terlihat sedang membawa sebuah rantang. Dia bernama Mei. Mei selalu sering bolak-balik ke Cina dan Hong Kong untuk mengambil sesuatu yang akan dia isi di rantang tersebut. Mei tinggal sederhana di sebuah rumah susun dan hanya ditemani oleh peliharaannya, yaitu seekor anjing kecil. Kesehariannya dia habiskan dengan berjualan pangsit rebus. Tapi jangan salah, pangsit yang dia jual bukan pangsit biasa. Kabarnya pangsit buatan Mei ini memiliki khasiat yang luar biasa, yaitu bisa membuat seseorang menjadi awet muda. Yang jadi pertanyaannya, kok bisa hanya memakan pangsit bisa menjadi awet muda? Apa bahan rahasia yang Mei campurkan ke dalam pangsitnya? Kabar tentang pangsit buatan Mei ternyata sudah menyebar luas. Suatu hari seorang wanita bernama Ching datang karena penasaran dengan pangsit buatan Mei. Ching merupakan seorang istri dari aktor terkenal yang bernama Mr. Lee. Dengan menceritakan masalah rumah tangganya sama sang suami, Ching berharap dengan mengkonsumsi pangsit buatannya Mei, dia bisa tambah awet muda biar suaminya makin lengket. Melihat kondisi rumah Mei yang berantakan dan kotor, di sini Ching agak kurang yakin. Tapi bukti nyatanya ada di Mei itu sendiri. Percaya atau enggak, si Mei ini ternyata berusia 60 tahun. Karena selalu mengkonsumsi pangsit buatannya, dia bisa terlihat lebih awet muda. Lalu tanpa basa-basi, Mei langsung menyiapkan pangsit yang sudah dipesan oleh Ching. Singkat cerita, setelah pangsitnya sudah jadi, Mei langsung mempersilahkan Ching untuk menyantap pangsit buatannya. Pertama nyoba, Ching langsung kaget, tapi bukan karena rasanya, melainkan pangsit tersebut masih sangat panas. Sampai saat ini, Ching masih belum tahu bahan apa yang digunakan Mei untuk membuat pangsitnya. Tapi terlihat anjing Mei aja nggak mau makan pangsit itu. Kita tahu binatang memiliki insting dan penciuman yang sangat tajam. Kalau binatang aja nggak mau makan pangsit tersebut, pasti ada sesuatu di dalamnya. Selagi Ching menikmati pangsit buatannya, di sini Mei sedikit bercerita kalau dulu dia pernah bekerja sebagai dokter bedah, di mana semua keahliannya di bidang tersebut lebih banyak dia gunakan untuk kegiatan aborsi. Dengan jumlah 300 pembedahan yang sudah dia lakukan, Mei merasa sudah cukup menjalani profesi tersebut. Maka dari itu sekarang Mei hanya fokus sebagai penjual pangsit rebus di tempatnya yang sederhana. Lalu scene beralih ke Mr. Lee atau suaminya Ching. Sebagai aktor terkenal dan hidup penuh dengan kemewahan, ternyata tanpa sepengetahuan Ching, Lee ada main belakang sama terapis muda yang masih mulus dan cantik. Dia bernama Sonia. Biarpun usia Lee bisa dibilang udah agak tua, tapi jiwa mudanya masih sangat kental. Dan dia juga masih tertarik dengan segala hal yang mampu menambah stamina kejantanannya. Lalu kembali ke Mei. Terlihat Mei sedang berada di sebuah rumah sakit. Tidak lupa juga dia selalu membawa rantang merah andalannya. Secara diam-diam dia terlihat menyogok suster rumah sakit itu agar bisa mendapatkan sesuatu. Sepulang dari rumah sakit, Mei melewati pemeriksaan di bandara sebelum melakukan penerbangan. Terlihat semuanya masih aman-aman aja. Di mana rantang itu pas dicek ternyata isinya cuma bekal makan siang. Singkat cerita, Ching kembali lagi ke tempat Mei untuk kedua kalinya. Sepertinya di sini Ching mulai ketagihan dengan pangsit yang dibuat oleh Mei. Dia juga ingin rutin memakan pangsit itu agar bisa merasakan khasiatnya, biar Mr. Lee atau suaminya kembali terpesona. Mendengar hal itu, Mei menyarankan agar Ching rutin mengkonsumsi pangsitnya minimal 5 kali. Karena di sini Mei yakin pada kunjungan kelima, Ching akan merasakan hasil yang sangat memuaskan.
Tapi selama pemesanan pangsit itu dibuat, Mei melarang Ching untuk melihat proses pembuatannya di dapur. Bagi kalian yang lagi puasa, mending kalian skip aja adegan ini. Nanti kalian ngiler lagi ngeliat pangsitnya. Singkat cerita, gak kerasa hari ini adalah kunjungan keempat Ching datang ke sana. Tidak lama kemudian, Mei didatangi tetangganya yang ada di rumah susun dengan membawa anaknya. Karena Mei dikenal sebagai tukang aborsi profesional, jadi ibu ini meminta tolong kepada Mei untuk segera melakukan pembedahan ke anaknya. Ternyata si ibu ini tidak terima karena anaknya sudah hamil 5 bulan setelah dibobol oleh ayahnya sendiri. Awalnya di sini Mei menolak karena dia sudah lama pensiun dari pekerjaan tersebut. Ditambah lagi alat yang tidak lengkap dan tidak memadai bisa menjadi resiko yang sangat berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Tapi karena si ibu terus memaksa, akhirnya Mei kembali melakukannya. Di sisi lain, ternyata Ching selama ini diam-diam mengikuti Sonia, simpanan suaminya. Di sini Ching mengetahui kalau suaminya selama ini menyimpan pelakor itu di sebuah hotel. Dan Mr. Lee juga membiayai semua kehidupan dari wanita pelakor itu. Pada kunjungan kelima, Ching mulai penasaran dengan proses pembuatan pangsit milik Mei. Secara diam-diam, Ching mengintip ke arah dapur. Betapa terkejutnya Ching ketika melihat ada janin yang sudah Mei letakkan di atas piring. Karena takut dan panik, Ching langsung berlari dari sana. Tapi entah kenapa Ching berubah pikiran dan tetap kembali ke rumah Mei. Ternyata Ching sudah frustasi dengan suaminya yang doyan selingkuh dan lebih tertarik dengan wanita yang lebih muda. Maka dari itu Ching bodo amat dengan bahan yang Mei gunakan untuk membuat pangsitnya. Yang penting dia bisa merasakan khasiatnya dan bisa terlihat lebih muda dari pelakor tersebut. Dan kebetulan Mei baru mendapatkan bahan yang masih fresh dari kandungan bocah yang diantar ibunya tadi. Dan dijamin dengan bahan yang masih fresh tersebut, khasiatnya akan terasa dalam hitungan jam. Dan benar saja, Ching langsung bisa merasakan kalau dirinya sudah kembali lebih muda. Dan ketika pulang, suaminya terlihat kagum dan bergairah ketika melihat Ching udah kayak remaja berusia 17 tahun. Tapi di sisi lain, bocah 15 tahun yang baru saja dibedah oleh Mei mengalami pendarahan serius yang membuatnya tidak berdaya. Singkat cerita, Ching yang sedang kumpul sama teman-teman arisannya harus merasakan malu yang luar biasa, di mana kumpulan ibu-ibu itu mencium bau busuk yang sangat menyengat. Dan ternyata bau busuk itu berasal dari tubuhnya Ching. Ditambah lagi Ching merasakan gatal-gatal pada tubuhnya. Di sini Ching langsung pamit pulang dan mandi air kembang 7 rupa untuk menghilangkan bau busuk tersebut. Khawatir dengan apa yang dia alami, Ching langsung menghubungi Mei pada saat itu juga. Di sini Mei mengatakan kalau dampak seperti itu adalah hal yang biasa, karena bahan dari pangsit itu berasal dari hubungan terlarang antara ayah dan anaknya. Dan ternyata percakapan mereka didengar jelas oleh Lee melalui telepon. Dan dia sadar istrinya sudah menyantap makanan haram. Kemudian tanpa Ching sadari, ternyata Lee sudah pergi menuju ke kediaman Mei. Dia rela datang malam-malam karena Lee juga tertarik dengan pangsit buatannya. Ya, seperti yang kita tahu, si Lee ini juga terobsesi untuk bisa kembali muda. Tidak butuh waktu lama, Lee juga menyantap pangsit tersebut. Di sini Lee merasa sudah sangat siap untuk kembali muda dan merasakan stamina yang luar biasa. Saking mantapnya khasiat yang Lee rasakan, dia menjadi liar dan mencocol Mei pada malam itu juga. Ketika Lee sudah pulang dari sana, terlihat Ching juga datang ke tempat Mei. Dia ke sana ingin protes karena dampak yang dia rasakan pada dirinya. Tapi Mei nggak peduli dan tidak menghiraukan Ching, yang membuat Ching akhirnya terpaksa pergi ke dokter kulit. Di kondisi seperti ini, Ching masih sempat membuntuti simpanan suaminya. Dan di sini Ching mengetahui kalau Sonia si pelakor sudah mengandung anak dari suaminya. Kemudian Ching kembali mendatangi Mei untuk meminta pertanggungjawabannya. Tapi Mei sendiri udah lepas tangan dan gak peduli dengan apa yang terjadi kepada Ching.
Di sini kita melihat terjadi kasus pembunuhan di rumah susun milik Mei. Ternyata anak dari tetangga Mei yang disikat oleh ayahnya sendiri sudah meninggal akibat aborsi yang Mei lakukan. Dan karena kesal dengan tingkah bejat suaminya, ibu dari anak itu pun membunuh suaminya sendiri. Ching yang melihat kejadian itu tidak tinggal diam. Dengan semua bukti yang dia tahu, Ching melaporkan Mei ke polisi karena kasus praktek aborsi ilegal dan semua kejahatan yang sudah dia lakukan. Mei yang mencium kalau aksinya sudah diketahui polisi, langsung pergi dari sana. Dan kini, Mei menjadi DPO atau daftar pencarian orang karena kasus praktek ilegalnya yang memakan korban jiwa. Di keesokan harinya terlihat Ching mengajak Sonia untuk bertemu. Di sini tanpa basa-basi, Ching menawarkan uang dengan jumlah yang besar kepada Sonia, dengan tujuan agar Sonia mau melakukan aborsi dari janin yang dikandungnya, yang dimana janin itu juga berasal dari suaminya sendiri. Dan tanpa menjelaskan alasannya, Ching langsung meminta si dokter untuk menyimpan janin tersebut. Dan usut punya usut, ternyata janin itu akan Ching gunakan untuk meracik pangsit buatannya sendiri. Dan film pun selesai. Apakah perut kalian sudah semakin lapar setelah menonton video ini? Atau nafsu makan kalian malah sudah hilang? Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang dapat kita bahas di sesi ngabuburit kali ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan terlalu terobsesi dengan suatu keinginan yang sulit kita dapatkan, apalagi sampai menghalalkan segala cara. Percaya diri dan nikmatilah hidup tanpa takut terlihat jelek. Lagian pada akhirnya kita semua akan merasakan tua. Selamat berbuka puasa bagi kalian yang menjalankan. Semoga video ini bisa mengisi kekosongan kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Duh, kok malah jadi pengen makan pangsit ya?